relawan-relawan itu ya kan, semua itu kan adalah dari hati berarti. Tapi kita juga harus bisa melihat tidak semua relawan itu seperti apa yang mereka klaim. Kita jangan sampai diadu domba, Bang. Diadu domba itu bisa diadu oleh manusia atau robot, Bang. TPN GP, Ganjar Presiden. Jadi nggak ada lagi tuh. Masa wapres ya kan? Nggak bisa, Bang. Kan udah jelas Ganjar Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Arsyad Rashid. Terima kasih, Bang. Kalau nama panjang itu lengkap sekali. Udah nggak usah panjang-panjang, Bang. Muhammad Arsyad Rashid. Waduh, kalau panjang-panjang nih nanti orang lupa nih yang mana lagi nih. Orang taunya Arsyad Rashid ya. Dan saya kalau dalam dunia usaha itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Yang jelas sekarang posisinya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Industri. Kamar Dagang sudah nggak lagi, Pak. PLT. Cuti ya. Jadi supaya saya tidak mau ada menodai organisasi, Bang. Jadi saya putuskan, saya istilahnya berhalangan hadir. Dari nonaktif dulu di Kadin. Jadi saya mengangkat seorang pelaksana harian di Kadin. Jadi sekarang ini PLT ya yang ada ya. Di PLH, Bang. PLH ya. PLH. Nah, itu jadi lebih bagus lah. Saya ya udahlah, yang penting kan gini, Bang, jangan sampai organisasi Kadin ini terkontaminasi karena Kadin Indonesia itu harus bebas ya kan, netral, tidak ikut dalam praktis politik praktis. Jadi itu mesti clear dulu gitu, Bang. Makanya saya decide untuk nonaktif, terus juga perusahaan juga gitu, Bang. Saya juga mengambil cuti dari perusahaan semuanya, dari semua jabatan. Karena tadi pikiran saya kan ya tadi lah tata kelola, good corporate governance. Kita jangan sampai mengaduk-aduk karena kan keputusan yang saya lakukan ini kan atas keputusan pribadi. Bukan saya sebagai ketua umum Kadin, bukan saya sebagai direktur utama dari perusahaan ataupun komisaris dari perusahaan-perusahaan. Tidak sama sekali. Itu benar-benar pribadi saya. Dan tampaknya juga tuntutan kawan-kawan pengusaha seperti itu ya. Jadi sebagian kawan-kawan pengusaha kan mengharapkan bermacam-macam suara, Bang. Iya. Bermacam di dalam Kadin sendiri waktu itu bermacam-macam suara. Ada yang mengatakan karena sebelum ada dalam sejarah Kadin seorang ketua umum itu karena hal ini akhirnya berhalangan untuk hadir. Dan tapi buat saya bilang itu prinsip. Tunggu dulu, waktu dulu Ruslani menjadi wakil, nggak mundur ya? Kan wakilnya Erik dulu waktu 2019. Betul, Bang. Tidak mengundurkan diri. Artinya tidak meletakkan jabatan sementara ya? Betul, Bang. Cuman mungkin waktu itu mungkin pilihannya Rosan karena itu bukan sebagai ketua ya. Tapi ya buat saya prinsipnya ya saya harus inilah. Ya itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Itu pilihan hidup, Bang. Ya. Kalau secara pribadi dengan Mas Ganjar memang udah lama kenal ya? Saya kenal Mas Ganjar, Mas. Udah cukup lama. Tapi memang kedekatan kita mungkin terakhir, Bang. Ya, terakhir ini terus apalagi selama dalam proses saya membuat suatu keputusan kan harus bicara lebih dalam ya kan. Dan itu kan utamanya balik kepada sosok seorang Ganjar Pranowo itu kayak gimana sih ya kan. Itu penting sekali saya rasa. Dan dalam proses apa dengan saya memilih Mas Ganjar gitu ya. Karena saya percaya gini, Bang, bahwa setiap kandidat itu kan sudah masuk dalam suatu proses. Iya. Ya katakanlah bahwa semua itu adalah bagian dari putra terbaik bangsa. Tapi yang harus tapi akhirnya di dalam demokrasi ini kita harus memilih, gitu. Dan pilihan saya Ganjar Pranowo. Ya artinya sebelum itu sudah ada ya bukan semacam katakanlah
untuk melakukan studi ya, sosok Ganjar ini seperti apa, kemungkinan menang seperti apa, kan mesti ada kan, nggak mungkin kalau nggak. Kalau kita melihat ini calon kalah ngapain pula kita sih? Eh, iya bang, apa namanya pastinya bang. Ya, setiap ya saya dalam proses kehidupan saya pasti saya Iya, ya tadi kalau bang bilang analisa, melihat, iya, tapi yang paling penting pribadinya bang. iya, iya, Terus saya melihat juga tantangan apa sih ke depan yang harus kita hadapi, apalagi bangsa ini, iya, ya kan. Jadi dan selalu Pak Jokowi mengatakan yang dimana ini 10 sampai dengan 15 tahun ke depan ini penuh dengan tantangan. iya, Dan saya sangat setuju dengan Pak Jokowi. Terus malahan ya boleh saya katakan untuk Indonesia itu adalah to be or not to be. Nah, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju? Karena iya, selalu mengatakan Indonesia maju adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, untuk itu inilah momentumnya. Kadang-kadang itu momentum nggak bisa datang 2 kali, Bang. iya, iya, Jadi memang yang harus kita pastikan sekarang ini kita fokus. Jadi 10 tahun ke depan ini bagaimana kita memastikan 2 hal utama. Bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap katanya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengutilisasi atau optimalisasi daripada demografi dividen yang kita punya. Nah, dari 2 ini nih, terus berakarnya banyak nih bang, gitu kan. Jadi ya utamanya tadi lah, kalau kita ingin bangsa ini, masyarakat kita sejahtera, makmur, memang dan punya keadilan dalam konteks itu, ya kita harus fokus terhadap bagaimana mengembangkan ekonomi kita. Dan momentumnya sekarang, karena nggak pernah bang di dalam sejarah Indonesia menurut saya kita mendapatkan full trust, full kepercayaan ya yang dari dunia internasional secara menyeluruh, nggak pernah menurut saya. Nah jadi Pak Jokowi sudah membawa kita ke sana, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur yang dimana kita harus menyelesaikannya lagi. Tapi yang utama adalah infrastruktur sudah jadi ini, bagaimana mengoptimalisasi daripada ya infrastruktur yang sudah ada ini supaya lebih efisien, lebih produktif dalam konteks ekonomi. Ya. Nah ujung-ujungnya apa sih bang? Gitu kan? Ujung-ujungnya cuma saya melihatnya 3 bang. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? iya, Karena dengan adanya sudah ada optimalisasi yang ini, bagaimana bisa menjaga harga-harga? Karena mestinya dengan infrastruktur ini bisa lebih efisien, gitu. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan pendapatan naik, bang. Nah, pendapatan yang bisa naik bila mana manusianya produktif, gitu kan. Nah, jadi dari infrastruktur kan infrastruktur ada 2 bang yang dibangun sekarang ini, hard infrastructure dan soft infrastructure. Nah, ini yang harus kita selesaikan, gitu. Nah, khususnya yang soft infrastructure ini, kita harus membuat namanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia yang unggul. Itu bang kuncinya. iya. Tapi kan begini ya, saya melihat beberapa periode, kecuali pada masa Ibu Mega Presiden ya, itu memang the right man and the right place. Artinya kalau kita lihat ekonomi kita diserahkan betul-betul kepada ekonom dan memang mengetahui secara baik tentang ekonomi dan dunia usaha seperti Pak Budiono misalnya, Menteri Keuangan ya. Oh iya. Lalu Budiono. Kemudian Menteri Menko-nya Pak Doro Jatun. Kuncoro Jakti, juga ekonom terbaik ya, profesor. Betul. Dan orangnya nggak neko-neko, betul-betul berpikir bagaimana ekonomi kita maju. Betul bang. Nah, dan waktu itu kan juga pada masa bagaimana kita melewati proses 98 waktu challenging Asian Economic Crisis ya. Asian Crisis, betul. Ya, jadi setelah itu ya kita bukan tidak menganggap menteri-menteri selanjutnya sama sekali tidak mampu, tapi memang tempatnya tidak tepat. Misalnya lah, pada masa Pak SBY, ya itu kan Pak Hatta Rajasa sempat menjadi Menko Equin. Latar belakangnya kan bukan ekonomi, bukan usaha, bukan keuangan. Boleh dibilang dia ya tidak banyak. Mungkin dia tahu, tapi kan di sini perlu kalau dalam filsafat itu kan tahu itu kan harus tahu benar kan gitu. Detail dia tahu gitulah. Itu baru disanggap tahu. Iya. Nah, saya ini
kritik aja ya, Iya, iya, Mas iya, Arsyad ya, yes. bahwa pada masa Pak Jokowi juga kita melihat ekonomi sektor ekonomi kita, bidang ekonomi kita itu memang kecuali Sri Mulyani ya, memang itu orang expert di Jago. bidang keuangan. Ya. Tetapi kan kalau ekonomi maaf aja lah, kita nggak pernah dengar misalnya yang namanya Pak Erlangga Hartarto, ya itu betul-betul terjun ke dalam dunia ekonomi pada masa sebelumnya kan nggak ada. Ya oke, pernah Menteri Industri Perdagangan gitu kan. Tapi beliau bukan seorang ekonom dan bukan juga latar belakang seorang pengusaha, tetapi latar belakangnya kan memang politisi ya, termasuk Pak Zulkifli Hasan dan yang lain-lain. Nah ke depan tuh nggak boleh lagi kalau tantangan kita begitu berat, Mas. Betul. Ya, kita mau meningkatkan income kita, kemudian ada tantangan persoalan demografi tadi. Nah kalau tanggung-tanggung nih, menterinya berat. Ya saya doakanlah Mas Arsyad jadi Menko Equinnya ya gitu. Doakan boleh ya. Amin, Ya, Robbal teman alamin. harus mendoakan teman itu, Mas. Masih. Orang yang Masih. bukan teman aja kita doakan, apalagi teman ya kan gitu. Masih, Bang. Nah, Masih. jadi Mas Arsyad, siapa sih yang mengendorse Mas Arsyad ini menjadi ketua TPN kan gitu? Pasti orang kan berpikir ya kalau nggak Ibu Mega, Pak Jokowi atau Pak Ganjar yang Mas Ganjar yang minta kan? Iya. Nah ini kan orang perlu tahu daripada ini Arsyad ini kok tiba-tiba mendadak. Yang orang tahu itu kan Andika, yang terekspos di media sosial itu Andika Perkasa yang akan menjadi ketua tim. Nah, tiba-tiba kok Arsyad Rashid. Walaupun Pak Andika ada di dalam ya sebagai wakil, saya kira ini pasangan yang luar biasa nih. Gimana Mas Arsyad? Begini Bang, kalau secara prosesnya sendiri, bagaimana sampai akhirnya saya dipilih. Terus terang saya nggak tahu Bang, bagaimana prosesnya. Yeah. Jadi kalau saya nggak tahu, saya susah untuk saya berkomentar. Yeah. Tapi waktu itu saya sempat kaget Bang, waktu pas ada suatu announcement yang terjadi, dikatakan saya menjadi ketua. Saya sendiri juga kaget waktu itu. Karena terus terang aja bahwa ada pembahasan ya, ada beberapa yang bisa mengajak bicara dan semuanya. Namun pada waktu itu saya lagi acara ASEAN, gitu Bang. Terus tiba-tiba ada news itu keluar. Saya kaget, ini waktu itu keluarga saya juga bertanya Bang, karena kan bayangin Bang, keluarga kan penting, ini kan keputusan yang besar gitu. Mereka menganggap seakan-akan saya tidak bersama-sama membuat keputusan itu. Dan tapi ya sudah, itu sudah terjadi dan memang suatu kehormatan buat saya Bang. Saya nggak memikirkan siapa Bang, tapi menurut saya nggak mungkin tidak bahwa Pak Ganjar tidak ikut serta di dalam memutuskan atau menentukan apa ininya. Dan pastinya Ibu Mega juga harus dari bagian itu. Dan waktu itu pun keputusan itu dilakukan setelah ada rapat tertutup di antara para ketua umum partai yang bekerja sama untuk menggolkan atau membawa Pak Mas Ganjar menjadi ketua presiden. Umum Perindo, Hanura, P3 dan ada semua tuh Bang. Yang pada waktu rapat itu ya, saya tahu. Nah, jadi menurut saya itu prosesnya mungkin sudah panjang Bang. Demokratis sekali Ibu Mega ya? Demokratis Bang. Saya rasa Ibu salah satu orang yang sangat demokratis. Saya merasa Ibu Mega itu a woman with principle ya. Dan beliau selalu mengikuti suatu proses dengan kedisiplinan gitu ya. Jadi saya rasa itu suatu proses sangat demokratif. Dan saya rasa juga pasti Bang itu mungkin ya Bang ya, saya berpikirnya itu pasti nggak mungkin nggak diomongin di dalam ya paling sedikit kepemimpinan daripada partai-partai. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi diajak bicara atau tidak. Namun pastinya kalau saya seorang Mas Ganjar ataupun saya seorang ataupun Ibu mungkin ataupun siapa, masa sih juga nggak diajak bicara Pak Presiden. Saya rasa Bang ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa berkomentar, cuma hanya membayangi suatu proses yang ada. Jadi tapi yang penting bahwa sekarang pertanyaan yang mendasar, saya sempat bertanya Bang, kenapa gitu kan saya dipilih. Tapi akhirnya
Terus mungkin Bang pertanyaan berbalik kepada saya kadang-kadang saya harus jawab adalah, "Kenapa Cat? Kok you mau?" Gitu kan Iya, Bang. iya. Yang saya tanya pada diri saya sendiri. Jadi beberapa hal Bang. Pertama itu saya merasa bahwa tadi kegelisahan saya bahwa 10-15 tahun ke depan ini hal yang sangat penting. Nah dari itu 5 tahun ke depan ini juga krusial. Iya. Nah jadi saya berharap bahwa pilihan ke depan itu harus yang tepat. Bukan berarti semua orang harus sepakat dengan saya. Iya. Setiap orang pasti punya perspektif. Namun dari perspektif saya, pilihan saya adalah Ganjar. Nah dari situ saya ingin berpartisipasi. Yang saya lihat juga gini Bang, satu hal yang lebih penting lagi adalah Indonesia tuh bahwa untuk kita memastikan adanya pertumbuhan ekonomi ke depan, itu harus ada stabilitas politik yang di akhirnya menjadi stabilitas keamanan. Itu Iya. kunci. Karena tanpa stabilitas politik dan juga keamanan, tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. Iya, iya. Itu kunci. Nah, pertumbuhan ekonomi ini penting sekali, apalagi dengan momentum yang ada yang Pak Jokowi sudah bawa. Yang saya bicara kepercayaan yang diberikan oleh dunia pada Indonesia. Dan ini menjadi bagian daripada yang harus kita lakukan. Iya. Nah, untuk itu saya melihat bahwa kalau saya ingin ikut serta mewarnai pemilu ini atau pesta demokrasi ini, saya harus di situ. Iya. Dan saya rasa saya juga pengen selain itu Bang, yang pertama tadi ikut memastikan bahwa tadi, karena saya merasa komunikasi itu menjadi kunci dari semua ini. Bukan berarti saya mengatakan yang lain tidak berkomunikasi, cuma saya merasa wah ini kunci nih, saya mau memastikan kita mesti stabil nih politiknya. Iya. Lalu Bang, juga saya ingin melakukan edukasi. Karena 30% daripada voters ataupun yang berhak memilih pada tahun 2024, 30% itu adalah pemilih pertama. 30% lagi mungkin ini yang kedua kali. Lalu lah 40% itu yang pernah 3, 4 dan lain-lain. Iya. Ini kan adalah suatu apa namanya? Kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak kita. Jangan sampai dilihat politik itu serem. Iya. Jangan dipikir politik itu nggak asik. Politik itu sudah kan udah nggak usah mikirin politik, Kotor. kotor segala macam. Nah jadi ini kan nggak boleh. Kita harus mengedukasi pada adik-adik kita, anak-anak kita bahwa you should care, harus ikut serta. Kenapa? Karena politik itu akan shaping the country, Iya. ya kan? Karena kebijakan-kebijakan ke depan itu tergantung daripada keputusan politik yang ada. Nah, jadi kan itu sangat penting sekali, Bang. Iya. Untuk supaya jangan sampai padahal yang apa kita lakukan kebijakan ini kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu bukan buat kita, Bang. Buat adik-adik, buat anak-anak kita. Iya. Ya kan? Jadi kan buat generasi selanjutnya. Iya. Jadi mereka harus care gitu. Nah, makanya saya pengen ya insya Allah Bang bisa ikut mewarnai. Yuk kita bikin asik-asik aja. Ini pesta demokrasi Bang. Gitu. Nah, lebih lanjut lagi bahwa tadi mungkin kita juga harus mulai berpikir. Janganlah sampai zero sum game. Jangan sampai winners take all. Iya. Kita harus berpikir juga Bang bahwa kita demokrasi yes, dan kita harus berdemokrasi dan memilih. Kalau saya bilang kadang-kadang mungkin ketua kelas yang kita pilih. Jangan sampai kayak apa yang terjadi di Amerika Bang. Negara demokrasi yang 200 paling tua di dunia ini. Mungkin edukasinya educated semua pendidikan di sana. Apa yang terjadi di Amerika? Polarisasi, divided. Antara Amerika. Trump dengan Biden ya. Iya, itu benar-benar kenceng loh Bang di sana, di Amerika sendiri. Iya, iya. Apa itu yang kita inginkan? Apakah itu the right model untuk Indonesia? Kita harus bertanya.
Di Brasil juga demikian, Bang. Iya. Jadi Indonesia ini apalagi kita beragam, kita kebinekaan kita dari suku, agama dan semuanya, Bang. Ini kita nggak boleh pecah. Persatuan dan kesatuan kita harus kita jaga, Iya. ya kan. Nah, jadi buat saya itu bagian juga, Bang, gitu. Ingin mewarnai tadi. Iya. Dan lebih lanjut lagi juga tadi ada kepastian bicara ekonomi ke depan ini, apa yang sudah dibangun ya kita lanjutkan. Continuity. Continuity, Bang. Karena investor itu takut sekali, Bang, ya kan, dengan tidak adanya keberlanjutan. Iya. Itu kunci. Nah, sedangkan untuk kita menjadi Indonesia emas dan untuk memastikan ada lapangan pekerjaan, memastikan ekonomi kita naik, kita butuh investasi yang besar-besar. Iya. Dan harus masuk terus supaya tadi ada lapangan pekerjaan. Nah, untuk investasi ini masuk, kebijakannya harus yang berkelanjutan. Iya. Pengusaha tuh paling takut dengan kaget-kagetan. Nah, tapi di sini bukan karena saya pro pengusaha, tapi bicaranya adalah pengusaha lain menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Istilah waktu saya bicara pengusaha, bukan saya bicara pengusaha besar aja, Bang, tapi saya bicara pengusaha mikro, pengusaha kecil. Istilahnya saya selalu, kalaupun orang yang berdagang bakso, itu pun pengusaha. Iya. Pengusaha masih mikro ataupun nano. Dengan satu gerobaknya itu dia bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan. Karena nggak mungkin dia terus capek kan dia. Iya. Dia kan ajak saudara dia, ajak teman dia, ajak siapa dia untuk bekerja sama sama dia di situ, untuk gantian dan lain-lain. Iya. Iya. Nah itu jadi itu penting, Bang. Jadi dengan itulah mungkin tadi seluruh hal tersebut membuat saya berpikir ini kesempatan untuk saya berpartisipasi. Jadi saya bisa pastikan, Iya, Bang. langsung saya pastikan Iya, Bang. bahwa Mas Arsyad ini menjadi ketua TPN ini nggak ada biar gua jadi menteri, itu kan nggak ada. Karena saya tahu betul bahwa tawaran-tawaran seperti itu ada sebelum jadi ketua TPN, tetapi jabatan itu kan tidak diambil ya. Nah jadi kalau sekedar jadi menteri nggak usah capek-capek jadi TPN. Tapi saya setuju sekali tadi bahwa memang harus ada orang yang concern dan fokus ya untuk melihat Indonesia ini ke depan, membangun Indonesia ke depan. Iya, Bang. Karena kita ini kan memang ya salah satu yang kita hormati ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu konsistensi. Kan? Yes. Ya, bangun infrastruktur, kemudian sampai saya katakan bahwa dia konsisten untuk harus ada smelter. Ya, hilirisasi. Perusahaan-perusahaan tambang kita hilirisasi. Gitu. Ya. Itu kan take guts, Bang. Itu prinsip. Nah, itu yang harus kita buat. Iya. Tegas. Dan tentu ke depan pasti banyak lagi tantangan-tantangan kita ya. Nah sekarang kan begini, Mas Arsyad sebagai seorang katakanlah pengusaha ya, ekonom ya, lalu terjun ke politik, ingin memenangkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Kalau modal dalam konteks kemampuan melakukan organisasi, mengorganisasi apakah namanya relawan, apakah namanya tim pemenangan, saya nggak ragu. Ya. Saya kira orang yang udah bisnis, bukan perusahaan kecil yang dikelola dengan ribuan karyawan, itu pasti modal besar untuk mengorganisir kekuatan-kekuatan relawan yang bisa memenangkan Ganjar ya. Bahkan bukan hanya relawan, ya partai, kemudian masyarakat secara umum itu kan harus banyak yang ditarik lagi. Nah itu kiatnya pasti saya tahulah, Mas Arsyad itu sudah betul-betul menguasai dalam aspek ini, apalagi ditambah tim luar biasa, ada Andika Perkasa ya, dan kawan-kawan yang lain yang ikut membantu ya. Nah tapi orang kan perlu ada satu keyakinan, ya kan? Artinya bagaimana Mas Arsyad ini yakin bahwa bisa memenangkan Mas Ganjar untuk menjadi presiden yang akan datang.
Jadi gini Bang, saya tadinya awalnya nggak tahu bahwa ada ilmu politik baru, katanya economic politics gitu ya. Ekonomi politik ya. Terus saya bicara sama teman saya seorang doktor gitu ya, dalam bidang politik. Nah, saya berpikirnya gini Bang, bukan mensimplifikasi ya, Iya. tetapi begini. Tujuannya adalah pertama, Mas Ganjar ini sekarang awareness-nya belum mentok, belum ya. Berarti istilahnya popularitasnya atau pengenalan Mas Ganjar secara nasional belum mentok. Baru 80% ya. Ya, nah ini berarti kalau saya ngelihat dalam konteks analisa, berarti kan masih ada bisa kenaikan. Itu satu awareness. Nah, sekarang dari situ kita bisa menaikkan, menggenjot awareness ataupun di mana supaya orang mengenal Mas Ganjar. Kalau sampai 100% lah istilahnya gitu. Karena memang Mas Ganjar selama ini di provinsi. Ya kan? Ini kita Mas Ganjar sekarang Baru masuk. sejak September kemarin agak bebas ya. Betul, betul Bang. Nah jadi kita harus membuat semua orang di Indonesia mengenal Mas Ganjar. Itu pertama, Bang. Itu awareness kan. Nah, setelah itu memastikan lagi bagaimana tadi kan dari yang namanya ini menjadi elektabilitas supaya nanti orang ini menusuk. Nah, kalau membayangkan itu Bang, coba kita bayangkan sebuah perusahaan punya produk. Dia ingin menjual produknya. Iya. Ya. Pertama, produk itu bagaimana produk itu sendiri. Enggak. Mohon maaf nih, saya bukan menganggap Mas Ganjar sebagai satu produk, tapi ini sebagai simbol. Labelity-nya Ini sebagai simbol, simbolik aja sebagai itu ya. Enggak, saya bilang, makanya saya bilang, saya ini sekarang menjadi direktur utama, saya bilang, Bang, sebuah perusahaan startup. Yang namanya PT, ya nama istilahnya kalau perusahaan startup ini TPNGP, Ganjar Presiden. Iya. Nah, dalam waktu seketika, saya harus mengumpulkan seperti startup nih. Saya rekrutmen orang, saya mesti kumpulkan bikin strategi bisnis plan-nya ke depan. Kita harus bikin awareness dan segala macam. Ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana memenangkan. Nah, tadi balik. Kita menganalisa. Ya, menganalisa seperti sebuah produk. Pertama, produknya tuh udah bagus, Bang. Iya. Produk kita bagus, Bang. Iya. Yang namanya Mas Ganjar Pranowo itu adalah produk, katakan produk seorang yang memang apa adanya. The way he is. Dia itu adalah seorang yang bagian daripada rakyat. Beliau itu lahir dari keluarga yang sederhana. Beliau itu anaknya polisi. Iya. Beliau itu datang dari pegunungan lah Bang. Keluarga santri juga karena istri dan semuanya Bang. Dan dalam proses kehidupannya itu Bang, Mas Ganjar ini mulai dari bawah sekolah dan semuanya, menjalankan diri dia kerja sampai dia masuk ke partai, sampai dia masuk ke DPR. Dan DPR itu penting sekali. Kenapa? Dalam 10 tahun itu beliau belajar membuat undang-undang. Itu kan kebijakan-kebijakan yang harus dipikirkan. Ini kan gak gampang, Bang. Ini kan suatu pengalaman yang didapatkan. Setelah itu beliau masuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Beliau memanage, menjadi CEO-nya Jawa Tengah. Beliau mengerti mengenai birokrasi. Beliau mengerti singkulturnya bagaimana. Beliau bisa melihat apa ini. Dan yang paling penting, beliau sudah melakukan untuk Jawa Tengah. Dan ada buktinya. Ada track recordnya, Bang. Nah, lebih lagi, Bang. Karena dia dari proses kehidupannya. Dia bukan hanya bisa mendengar suara rakyat. Tapi bisa merasai apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk menjadi seorang pemimpin nasional. Yang dimana juga untuk membuat keputusan-keputusan. Karena akhirnya banyak keputusan yang sudah lakukan. Jadi saya bisa mengatakan produk ini Pak Ganjar Pranowo ini bagus, Pak. Luar biasa untuk Indonesia. Nah, jadi produknya bagus, perusahaannya bagus, maka lebih gampang marketnya. Nah, sekarang tinggal kita membuat tadi kan, Bang. Kita membuat analisa yang ada. Kita mesti mengerti setiap kabupaten bagaimana, karakteristiknya bagaimana, apa kearifan di sana, apa yang dibutuhkan di sana. Bagaimana supaya tadi
Kalau barang tuh Bang istilahnya bagaimana mengiklankan, meng-create awareness sampai dengan di ujung supaya mereka akhirnya dan mau membeli Bang barang itu kan. Nah, Iya, kalau ini iya. kan memilih Memilih. Iya. gitu. Nah, jadi semua itu harus dengan data. Saya berdiri dengan data, jadi saya ngeliatnya data-data yang ada, analisa yang ada, FGD yang ada, input-input yang ada, informasi yang ada, itu menjadi bagian daripada membangun strategi, ya kan, yang harus kita buat untuk memenangkan Mas Ganjar. Jadi kalau Pak Iya. membawa apa kata-kata Pak Jokowi, strategi yang taktis gitu, Mas. Jadi yang taktis inilah yang kita pakai. Iya. Sejauh ini ya, progresnya Mas sudah 2 minggu ada ya? Jadi saya tuh baru memimpin kemarin rapat Mm-mm. Rabu yang lalu Bang. Itu baru saya full. Iya. Karena sebelum ini kan saya belum cuti dan lain-lain. Rabu kemarin adalah Selasa tuh hari terakhir saya semuanya Rabu itu. Rabu saya sudah di sana. Nah, makanya waktu press conference pun saya melakukan press conference. Kan selama ini sebelumnya kan masih partai-partai. Kalau sekarang ini bukan partai-partai, tapi kerjasama partai. Iya. Jadi sekarang ini Mas Ganjar itu kan adalah TPN itu adalah bukan milik satu partai. Iya. Ini milik semua. Nah, dan yang Mas Ganjar ini kan juga milik bangsa ini. Iya. Nah, jadi inilah yang saya mulai minggu lalu, Rabu lalu, dan insya Allah ada Rabu depan saya ingin melaksanakan kita akan ada rapat setiap Rabu. Tapi selain itu ya itu kan rapat besar ya Bang ya. Lebih strategik ya. Yang paling penting adalah mulai tadi, walaupun gimana kan kayak startup, rekrutmen, ini menjalankannya, menyiapkan planningnya, budgetnya Bang. Kan juga kita mesti melakukan kayak perusahaan tuh kalau mau ada event tuh kan mesti ada sponsorship dan lain-lain. Nah ini kan kita harus lakukan semua, ya. Nah jadi ini bersamaan semua kita lakukan. Untung alhamdulillah ini bukan kerja saya sendiri Bang. Ini kan gotong royong nih Iya. bersama. Jadi saya juga ingin inklusif, dengan siapa yang mau ikut monggo, ayo sama-sama. Tapi akhirnya kita harus memilih untuk yang ikut karena kan nggak bisa banyak juga Bang. Iya. Tapi monggo untuk yang bantu mau apa, ayo yuk kita sama-sama karena ini adalah gotong royong, harus inklusif gitu. Nah dari proses ini semua Bang, yang penting adalah bagaimana kita memastikan kita datang dengan humanis, kita bicara dengan bagaimana kita juga memastikan bahwa caranya harus dari hati ke hati. Nah terus saya juga mulai mengajak teman-teman yang mau kerjasama, misalnya dari partai-partai yang ada. Makanya saya di Rakornas kemarin, saya diskusi, saya minta bantuan untuk itu. Tapi kan walaupun gimana pun kan, kalau tugas kami ini kan untuk pilpres. Iya. Kalau partai akan fokus terhadap pileg, ya kan, karena banyak pileg harus dilakukan ya. Jadi kita fokus untuk pilpresnya. Jadi kita berdiri dan bagaimana memastikan bahwa secara TPN GP ini bisa fokus dan melaksanakan seluruh upaya yang harus kita bisa lakukan secara sendiri maksudnya secara bekerja sama ini untuk memastikan Ganjar presiden. Ya jadi pasti ada tantangan ya Tantangan ya yang dihadapi ya. Kira-kira pasti. apa ya? Waktu Bang ya, kan paling utama. Kenapa? Karena waktunya kan sempit sekali. Itu menjadi plus dan minus ya kan, tapi menjadi suatu tantangan. Tantangan adalah mengumpulkan, melakukan bonding, teamwork, team building bersamaan gitu Bang. Dan yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana tadi creating awareness, supaya seluruh Indonesia, setiap insan atau masyarakat Indonesia mengenal Mas Ganjar dan memilih Mas Ganjar. Nah ini tantangan pertama mungkin waktu. Tantangan kedua, saya lebih melihatnya bahwa proses kedepannya ini kan walaupun bagaimanapun belum ada, produk saya yang lain adalah cawapresnya Mbak. Nah itu kan belum juga, ya kan. Nah, jadi itu mungkin menjadi ini juga karena kan nanti kita harus adjust. Kita harus adjust juga situasi. Tapi udahlah kita berjalan dengan yang apa adanya. Tapi balik-balik inilah Bang, saya merasa apapun tantangan yang ada itu menjadi energi buat kita. Jadi saya melihat bahwa pastinya kalau kita teguh, kita kerja keras,
Saya punya keyakinan. Hmm. Saya punya keyakinan. Untuk menang ya. Iya, kan udah jelas Ganjar presiden. Iya. GP. Iya, iya. Kalau boleh tahu Mas ya, walaupun tidak detail ya, tidak terlalu spesifik. Kira-kira sekarang ini kan orang mau tahu tuh, berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk memenangkan Ganjar ini? Ya gambaran umum Iya. aja lah. Ini lagi dihitung, Bang. Nah, Saya orangnya seorang itu kan. iya. Jadi kan saya mau bikin pertanggungjawaban, pertama buat budgetnya dulu. Ini budgetnya lagi dibuat. Nah, jadi kita lagi mengumpulkan semuanya. Iya. Kita ingin yang efisien, kita ingin yang efektif budgetnya itu. Karena kan nanti kan saya juga mesti fundraising, saya mesti ada pertanggungjawaban juga, Iya. ya kan kepada yang ikut serta membantu, gitu Iya. kan. Pertanggungjawabannya kan mesti jelas. Nah, jadi bagaimana caranya lebih efisien efektif gitu. Nah, budgetnya ini sedang dilakukan, semua sedang dibuat. Terus untuk memastikan tadi dari mulai hari ini sampai nanti, ya Iya. kan budgetnya bagaimana, Bang. Dan apa namanya? Makanya tadi saya bilang startup terus karena semuanya berbarengan. Kita harus rekrut, kita harus buat budget, kita harus buat business plan, kita buat visi misi yang tadi kita kan supaya bisnis ke depannya nggak bisa cuman suatu visi misi yang buat jualan aja istilahnya, karena gagasan itu penting. Kita pengen bicara dengan gagasan-gagasan, bagaimana membawa masuk pemikiran dan hati dari Mas Ganjar, kita ambil semuanya, kita masukkan sebagai bahan awal untuk yang namanya visi misi, untuk bagaimana nantinya menjabarkan ya apa yang ada di dalam pikiran, dalam hati dari Mas Ganjar, dengan melihat kondisi yang ada semuanya gitu loh, yang dimana ini menjadi hal yang penting untuk itu. Ya, jadi belum dapat gambaran ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Lagi ongoing, Bang. Ya, Lagi ongoing. nanti kalau udah ongoing kita undang lagi. Boleh, Bang. Nanti kita bicara lagi, Bang. Kita bicara lagi. Nah, Mas Arsyad, pada periode 2014, 2019 ini kan nampaknya relawan-relawan pendukung Pak Jokowi itu kan lepas dari partai ya. Mereka jalan sendiri, kemudian ada Projo, ada Seknas Jokowi, ada macam-macam. Tapi yang besar itu kan memang dua ya, Seknas itu dengan Projo waktu itu ya. Yang lain juga banyak. Pasti peran mereka juga besar gitu ya. Nah kemudian kan pada periode pemilu 2024 ini, nampaknya kan relawan itu mau masuk di dalam bukan struktur ya, tapi terorganisasi dengan relawan yang ada dalam partai. Itu bagaimana cara mengaturnya itu? Atau benar nggak sih itu? Nah, benar, Bang. Apa gini? Kita kan semua senang, Bang. Ya, bahwa relawan-relawan itu ya kan, semua itu kan adalah dari hati, berarti rela gitu, relawan gitu kan. Ya kita harus ngajak, semuanya harus kita akomodatif, harus kita inklusif ya. Tapi kita juga harus bisa melihat, menata, menilai. Tidak semua relawan itu seperti apa yang mereka klaim. Itu kan apa ya namanya, orang mau berjualan kan macam-macam, Bang. Iya. Nah, tapi kita harus pastikan. Nah, belajar dari yang lalu, kita juga ingin memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu memang ada kerjaannya. Itu punya dampak. Iya. Yang paling penting kan dampak, gitu. Benar nggak bekerja, gitu kan. Betul tidak sampai di sana. Berarti ini tim evaluasinya serius banget dong. Serius, Bang, serius, Bang. Tapi kita selalu inklusif, Bang. Cuman ini kan buat ke depan. Ke depan kan kita mesti menilai, ya kan. Karena semua klaim kan, kita pengennya ya dengan pembuktian lah, jangan hanya kata-kata, gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan adanya teknologi, Bang. Ini kan teknologi ini sudah advance sekarang. Lama-lama kan kita bicara 5 tahun nih teknologi berubah, Bang. Ya kan, sekarang juga AI, artificial intelligence, itu bagian daripada ini. Makanya di dalam TPN itu ada yang in charge untuk AI misalnya. Ada yang in charge, gitu-gitu lah, Bang. Jadi kita ingin benar-benar melihat ini, gitu, memonitor ini, melakukan monitoring, jadi studi dan semuanya. Jadi, tapi balik tadi bahwa kita ingin semua inklusif, semua relawan kita inginkan. Tapi pastinya semua relawan itu kan punya perspektif sendiri-sendiri. Iya.
Jadi ya monggo-monggo yang mau join ayo kita ini kan, kita terbuka. Tapi tadi kan juga ya relawan kan juga sebetulnya tadi relawan Bang, berarti kan mestinya semua volunteers Iya, dengan senang hati, dari hati gitu iya, iya, kan. iya. Nah, jadi ya itu yang kita lihat. Jadi kita akomodir semua. Nah, sekarang ini kita melakukan mulai linkage. Dari waktu itu sudah ada. Kan saya pas memulai ini sudah ada yang dijalankan juga. Nah, habis itu kita mulai mengkonsolidasi. Iya, Kita melakukan eh, ya katakanlah merajut yang ada. Karena kan gini, banyak teman-teman yang juga punya energi gitu kan. Ada grup A, grup B, misalnya alumni mana, alumni itu dan lain-lain nih Bang semua. iya, Nah, ini coba kita rajut semua. Kita rajut semua supaya secara organisasi itu lebih solid. Intinya gini, jangan sampai kita tumbang tindih. Karena kalau udah tumbang tindih nggak efisien. Nah, jadi itu yang coba kita lihat, Bang. Gitu. Kita belajar dari 2019, kita belajar dari 2014. Saya Iya. banyak bertanya, Bang. Saya bertanya sama teman-teman yang involve waktu 2019, 2014, gitu kan. Nah, jadi itu yang coba kita belajar. Gitu. Nah, harapannya masa sih kita nggak bisa melakukan suatu proses improvement dari yang sebelumnya. Iya. Nah, tapi yang lebih lanjut lagi adalah, yuk kita buat lebih profesional, yuk kita buat lebih dengan keterbukaan, ayo bersama-sama inklusif, tapi yang penting gayanya mesti yang nyantai-nyantai. Ya udah, kita ini kan pesta demokrasi, Iya, iya, iya. gitu. Jadi serius, yes, let's compete. Itu namanya baru menaikkan productivity kan. Terus menaikkan bagaimana kita pastikan dan tadi kami punya keyakinan bahwa Ganjar presiden. Gak perlu benturan ya. Gak perlu Bang, Gak udah perlu cukup waktunya, nggak ada waktu untuk kita jangan sampai diadu domba Bang. Ini yang saya takutkan. Kenapa? Diadu domba itu bisa diadu oleh manusia atau robot Bang sekarang ini. Iya, Karena ada AI yang memainkan itu, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita membaca tanpa verifikasi, tanpa ini Iya, iya. panas, tiba-tiba emosi. Nah ini yang kita juga lakukan edukasi ya bahwa hati-hati loh gitu. Terus yang dibilang udara-udara tuh serangan udara segala Iya. macam ini. Bagaimana tadi kalau ada yang isu-isu mau membuat politik identitas, lebih baik kita sama-sama nih mestinya Iya, iya. take down sama-sama gitu kan. Karena kita harus jaga keutuhan persatuan-kesatuan kita karena yang lebih penting lagi Bang dalam kontestasi eh, apa namanya pemilu ini ataupun pesta demokrasi ini adalah rakyat harus menang akhirnya. Iya. Rakyat Ada juga Indonesia. kira-kira dari kalangan pengusaha ada yang jadi relawan juga nggak? Buat relawan pengusaha apa pendukung Ganjar belum ada ya? Ada Bang, ada. Maksud saya bukan yang nggak ada. Dan pengusaha itu kan benar dari pengusaha besar, menengah, Sampai kecil, sampai mikro dan juga nano tadi. Jadi ada aja. Nah, ada yang bergabung dengan sana, ada pengusaha yang memang sudah alumninya, alumni tempat sekolahnya dan segala macam. Jadi eh, banyak Pak, pengusaha-pengusaha yang juga ikutan dalam itu. Tapi ya mereka dalam konteks pribadi mereka sendiri. Iya. Yang satu lagi yang tersisa dari Ganjar ini ya, Apa Bang? ya tim pemenangannya sudah ada, ya presidennya sudah ada. Nah, yang orang mau nunggu nih calon wakil presiden ini siapa? Cawapresnya Bang. Ah, ya. Iya banyak yang saya dengar gini Bang. Ada yang saya dengar, wah udah namanya 3, sekarang tinggal 2, udah ngedrop tinggal segini, katanya gitu Bang. Ada yang gitu nanya sama saya, jadi saya juga bingung Bang. Saya bilang, wah Anda lebih tahu pada saya. Nah, kalau kita wajib mungkin Bang sebagai TPN, itu adalah melakukan analisa kita. Nah, analisa kita harus keluar dari bias yang sangat sulit biasanya. Tapi udah, yang penting kita lihat kandidat-kandidat yang ada. Kita lihat dari perspektif skillnya yang ada, kompetensi yang dimiliki. Kita lihat dari sisi elektabilitas. Iya. Kita lihat dari hal-hal macam-macam Bang. Nah, tapi yang penting kita mesti lihat 2 hal. Satu, memenangkan. Yang kedua, memastikan menjadi good partner kepada Mas Ganjar.
yang bisa bekerja 5 tahun ke depan, Bang. Itu juga penting loh. Ini kita jangan mikir hanya mau menang aja. Iya, iya. Ini kan kita mau lakukan menang bukan buat Ganjar aja, Mas. Kita kita mau memastikan bahwa menang untuk rakyat Indonesia. Iya. Untuk rakyat Indonesia bisa menang, itu harus memastikan bagaimana partnership yang ada dengan Mas Ganjar dengan Wapresnya itu bisa membawa Indonesia 5 tahun ke depan lebih maju, Bang. Jadi tidak rumit dengan persoalan-persoalan pribadi antara mereka ya. Enggak, Bang. Karena nggak ada waktu, Bang. Iya. Tidak ada waktu untuk itu. Jadi kita harus pastikan tadi partnership-nya mesti jalan. Iya. Kalau yang menguat Ini saya, Bang, ya. Iya, Ini kan iya, sebagai TPN kita melihatnya really dari Benar. sisi itu semua. dan berkembang di masyarakat, ya terutama tadi melalui media-media online terutama ya, ini kan katanya mengerucut calon itu tinggal Mahfud dengan Khofifah, ya kan? Saya nggak tahu benar apa enggak itu. Tapi kemarin kan penjelasan dari Sekjen PDIP, Mas Hasto mengatakan Mas Ganjar tidak ikut acara Rakernas, bukan artinya ada beberapa waktu di antara sela-sela itu Mas Ganjar tidak di Rakernas, tetapi pergi ke Surabaya bertemu dengan seseorang. Dipersepsikan itu bertemu dengan Khofifah, ya kan? Nah, benar nggak tuh? Saya kalau Mas Ganjar ini kan ketemu banyak orang sekarang ini, Mas. Iya. Bang. Jadi saya nggak bisa mengatakan tidak bertemu, ya kan. Tetapi maksudnya bahwa pasti beliau ini sekarang ini menemui silaturahmi sama semua orang, Bang. Gitu. Jadi beliau jalan terus, muter, ya kan, bertemu dengan pemuka-pemuka, dengan semua ya orang-orang hebat di Indonesia ini dan rakyat khususnya, Bang. Iya. Jadi saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak, tapi saya rasa itu kalaupun iya ya karena beliau memang mau bertemu dengan semua. Nah, jadi wajar, Mas. Jadi kalau memang itu. Nah, dan tadi balik saya mengatakan, Bang, bahwa akhirnya kan tadi, Bang, mesti dipilih yang bisa bekerja sama, berpartnership dengan Mas Ganjar. Saya rasa penting. Atau istilahnya Bung Karno Hatta itu duit tunggal ya. Bener, Bang. Bener. Jadi di sisi ini harus dilihat juga, Bang. Jadi makanya kadang-kadang tanya ini berapa? Nantilah. Ini kan semua belum ada yang di drop menurut saya. Semua ini masih dalam analisa, penjajakan semuanya. Kalau dibilang siapa yang di drop, siapa yang ini, saya rasa belum ada drop gitu. Semuanya lagi dilakukan. Kita melihat itu semua kok. Itu kan persepsi orang ya. Iya. Kalau persepsi susah kita. Susah, Bang. Udahlah, Bang. Apalagi saya sempat tanya. Imajinasi. Wah, imajinasi. Dan ya boleh, Bang, setiap orang berimajinasi, tapi belum tentu itu apa ada ini kan. Jadi, iya. Tapi saya tetap harus bertanya. Nah, bagaimana kansnya Erik dan Sandiaga Uno ya untuk menjadi cawapresnya Ganjar? Why not, Bang? Semuanya kan tetap masih punya kans ya? Punya dong, semua mesti punya kans. Kenapa? Tadi saya bilang, kita kan menganalisa dulu, Bang. Semua ini harus kita ini kan. Karena tadi semua calon, seneng saya, Bang, ngeliatin banyak pilihan. Ya kan, untuk seorang calon wakil presiden. Berarti kan kita punya stok kepemimpinan leadership yang banyak nih, which is bagus gitu. Jadi monggo, sekarang ini semua sedang nanti kan setiap kandidat yang sudah diumumkan lah, Bang, ya. Itu pasti mempunyai, semua kandidat memiliki strength, ya kan, kekuatannya. Ada weaknessnya juga pasti, karena kita manusia, nggak sempurna. Kita lihat dari semua aspek. Ya kan, dari situ kita lihat Mas Ganjar, ya kan? Kita lihat siapa calon-calon ini, dibuat matriks, ya kan, apa yang dibawa oleh seorang ini. Nah, dari situ harus diputuskan akhirnya. Jadi tugas kita ini memaparkan, ya kan, A, B, C, D, semuanya. Semua dilihat dari strength, weakness-nya dan semuanya. Kita melihat dari sisi apa yang bisa dibawa, apakah bagaimana untuk konteks elektabilitas, konteks ini dan segala macam. Nah, ini ada. Terus kan kita juga punya strategi secara pemenangan. Kita juga lihat, Bang, dari pemenangan ini keyakinan kita gimana. Kita punya ini gimana. Apakah bisa menjawab.
apakah ini perlu dijawab oleh seorang wapres, Iya. cawapres, atau bisa dijawab tanpa seorang cawapres dengan strategi yang ada. Misalnya kan gitu Bang. Nah ini harus ada satu kesatuan. Jadi bukan hanya cawapresnya ini. Oh karena dia orang suku ini bisa bantu gitu kan. Nggak apa-apa, itu menjadi strength, kekuatan. Itu kita harus terapkan. Tapi kita juga lihat dengan strategi kita. Kita melihat diri kita. Kita lihat bagaimana kita sekarang ini, istilahnya tim kita ini, yang kita sedang bangun, strategi kita bangun, taktik yang tadi, taktis gitu, yang ada, kira-kira oke, bagaimana. Nah itu konsiderasinya begitu, Bang. Jadi saya melihatnya kita nggak, ini it's not simple. Ini bukan untuk sesaat. Iya. Ini kita mencari pasangan untuk 5 tahun, Bang. Ya kan, Bang? Dan bahkan bisa berlanjut 10 tahun ya. Ya, insya Allah. Iya. Bang. Itu bisa melihat bisa dari 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi ini nggak main-main. Iya. Itu bukan, wah udahlah si A, si B, ini gimana nih? Kayaknya asik nih yang ini. Nggak bisa gitu dong, Bang. Ya kan? Memang problem ya. Jadi saya lihat satu, kita bicara dari kekuatan politik kan gitu. Nah sekarang kan dianggap dari segi kuantitatif, NU itu adalah dianggap sebagai pemilih terbesar dari kalangan Muslim, Jelas. gitu kan? Kemudian lalu ada Muhammadiyah, ketiga lain-lain. Karena kita ini kan 85% ya, masih mayoritas beragama Islam. Iya, Bang. Walaupun sebenarnya itu tidak bisa menjadi sebagai patokan, Ya. ya, karena banyak Muslim moderat itu seperti apa yang disampaikan oleh Mas Arsyad tadi, mereka melihat figurnya, profesionalismenya, bisa membangun Indonesia ke depan atau tidak, bisa memberikan harapan, mewujudkan apa harapan mereka kan gitu. Nah itu masih ada di situ. Jadi, nah kira-kira pertimbangan dari community ini ya, ada nggak dibahas ini? Selama dengan saya kan belum membahas, Bang. Maksudnya pembahasan ini bahwa ini kalau gini, pembahasan ini adalah yang saya bilang adalah bagian daripada kriteria yang harus dipikirkan. Karena itu suatu fakta, Bang. Kita adalah the largest Muslim population in the world. Itu fakta. Iya. Nggak bisa lari dari itu. Seperti Abang katakan tadi. Iya. Apakah itu bagian dari konsideran? Pasti, Bang. Iya kan, pasti. Tapi juga yang harus dilihat, Bang, bahwa sekarang para voters, apalagi 30% baru Pemilih pertama, 30% pemilih yang kedua, 40% yang lainnya. Dan pertama kali ini mungkin mayoritas daripada voters itu, pemilih itu dari sekarang ini bukan lagi rural, tapi urban. Ini historical, pertama kali dalam sejarah, dalam pemilihan tahun depan ini. Nah, ini sekarang mempunyai karakteristik yang berbeda. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan hari ini berbeda, Bang. Salah satunya dulu kedewasaan. Iya. Sekarang mereka udah mulai memikirkan gagasan. Voters ini, anak-anak muda ini kritis loh. Iya. Mereka pengen gagasan. Apa sih pemikirannya? Mau ngapain kita? Mungkin karena sudah juga ada kekecewaan, Bang. Kekecewaan, kami mengharapkan, karena ini, pemuka seseorang yang dari komunitas itu sangat hebat dan luar biasa, misalnya gitu, Bang. Tapi kok biasa aja ya? Akhirnya juga gak mewakili ya? Kok kita juga gak dipikirin ya? Ada gitu-gitu juga loh, Bang. Nah jadi, saya rasa sekarang pemilih itu sudah berubah. Iya. Jadi, bukan saya mengatakan bukan berarti tidak penting, itu penting. Tapi sekarang mereka juga mengatakan bagaimana gagasan. Apa sih contoh, Bang? Yang saya katakan tadi, ekonomi menjadi penting. Ya kan? Karena tadi balik-baliknya kan mesti hidup, Bang. Kita ini mesti punya kerjaan. Mesti juga bagaimana bisa hidup supaya tadi pendapatan yang ada. Dan juga tadi bagaimana supaya memastikan juga, ini jangan sampai harga naik-naik terus dong, susah kita, kan gitu. Nah, ini menjadi pemikiran lebih mendasar menurut saya.
Bukan saya mengatakan agama tidak, Bang. Bukan saya mengatakan bahwa tadi sebagai being a Muslim atau being a komunitas of sesuatu. Yes, of course bangga kalau datang dari komunitas itu. Tapi menurut saya, kebanyakan daripada apa akhirnya rakyat, Bang, yang memilih dan semuanya, itu lebih memikirkan apa sih buat diri saya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin kita ini untuk memastikan kehidupan saya lebih baik. Ya, di samping itu karena ini kita masih bicara soal masalah cawapres ya. Ini kan ada upaya membuat 2 pasang calon. Oh iya Bang, saya nggak tahu Oh itu. ya, itu kan beredar di media seperti itu. Ada 2 pasang calon. Pertama yang mengatakan itu adalah Wakil Ketua Umum PKB. Zazilul ya namanya. Jadi Gus Jazz panggilannya. Dia bilang akan pemilu yang akan datang itu hanya ada 2 pasang calon. Kita nggak tahu 2 pasang itu siapa. Nah, kalau bagi para pendukung Anies Baswedan, itu kan dikesankan 2 pasang calon itu adalah apakah Ganjar menjadi cawapresnya Prabowo ataupun Prabowo menjadi cawapresnya Ganjar, kan gitu. Kan berarti itu. Kan tidak lari dari situ. Itu yang dipersepsikan seperti itu. Nah, apakah ini pernah dibahas juga, Mas? Enggak Bang. Nggak pernah ya? Saya enggak. Ya mungkin karena saya baru Rabu lalu kan Iya. masuk ke situ. Tapi fokusnya adalah memikirkan bagaimana memastikan bahwa bagaimana kita memenangkan Ganjar jadi presiden. Bahwa bagian daripada itu kita mendiskusikan calon-calon cawapresnya yang harus dianalisa semuanya tadi. Iya. Ya kan? Karena tadi Bang, bukan hanya untuk memenangkan, tapi bagaimana bisa bekerja sama untuk 5 tahun untuk supaya rakyat Indonesia, kan gitu Bang. Ya, jadi Ibu Mega sudah mengatakan kalau Ganjar pasti tidak menjadi cawapres, berarti kan jadi capres, kan gitu. Udah jelas Bang, gini Bang, tim TPN, ya kan, TPN GP, ya, Ganjar presiden, ya. jadi nggak ada lagi tuh. Masa wapres kan? Nggak bisa Bang, kan udah jelas Ganjar presiden. Iya. Sebab ada juga ini pendapat mengatakan, pandangan ya. Iya. Ini Mas Arsyad ditaruh sebagai ketua TPN untuk menjembatani antara Ganjar dengan Prabowo. Apa namanya Bang, bahwa buat saya itu kan saya emang orang yang berkomunikasi. Sama siapapun saya komunikasi. Saya kenal Mas Anies, saya kenal Pak Prabowo, ya kan, semua saya kenal. Iya, ya. Nah jadi saya rasa tadi yang awal saya katakan bahwa ini kan, yuk kita buat yang kasih-kasih. Yang penting kan kita ngobrol. Emang kita musuhan enggak? Ya kan kita mesti kasih lihat kita nih nyantai-nyantai aja kok. Kita nggak ada apa-apanya. Kita sekarang lagi anak muanya ada kontesta pesta demokrasi, kan gitu. Berbicara sama semua mesti. Saya rasa, karena tadi Bang, ujung-ujungnya Bang, ya, ujung-ujungnya siapapun, Abang mengatakan tadi teori 2, 3 dan semuanya gitu ya. Buat saya sih saya nggak lihat aja yang mana, ya kan. Tapi fokus saya siap untuk 3, saya siap untuk 2, mau bagaimana ya. Kita membuat strategi untuk 3, untuk 2, kita buat strategi itu semua. Itu bagian daripada scenario planning kan. Iya. Nah jadi kalau kita ngelihat ini adalah penting gini, ujungnya nanti, ujung itu setelah berkompetisi Bang, itu mestinya kita kolaborasi. Jadi istilahnya ya harus gotong royong bangun bangsa ini. Iya. Nggak boleh zero sum game, nggak boleh winner take all, ya kan? Nggak bisa. Ini negara perlu kesatuan persatuan. Jadi untuk itu ya kita harus bisa komunikasi terus. Ini kan perbedaan kita nanti cuma 1 detik Bang. Yaitu apa? Waktu semua orang ada di kotak suara masuk tung. Gitu doang. That's it. Setelah diumumkan pemenangnya biasa aja ya. Sudahlah Bang. Kita nyari, saya bilang anggaplah kita mencari ketua kelas, ya kan. Ketua OSIS ini. Iya, itu aja lah. Udah, habis itu rame-rame kita
Yuk kita bangun bangsa ini, kita gotong royong, pastikan kita persatuan kesatuan kita maju ke depan. Ya, pengalaman kita 2019 itu sudah membuktikan bahwa dengan Prabowo diajak oleh Pak Jokowi masuk dalam kabinet dan dia bersedia, kan itu selesai. Bagus, Tidak ada keren. konflik yang berlama-lama kemudian Dan jadi itu mungkin panjang. adalah demokrasi Indonesia, Ya. demokrasi gotong royong. Jadi kita harus ada kompetisi, makanya compete, ya kan? Ya. Habis itu kita berkolaborasi, ya kan? Atau dibilang bertanding lalu bersanding. Udah. Ya, Mas, ini menarik ya. Saya sebenarnya mau simpulkan. Tapi sebelum itu, satu hal pertanyaan. Bagaimana caranya ya TPNGP ini membangun suatu politik akal sehat dan kedewasaan politik kita dari tadi 30%, 40%, jadi 100%. Ini kan harus dibangun. Kalau enggak kan tetap mereka bisa diprovokasi ataupun infiltrasi dari mana-mana masuk. Nah, ini upaya apa yang harus dilakukan? Bagian daripada edukasi. Disinilah makanya kita waktu pas kemarin di Rakornas juga ya, Rakornas PDP. Nanti habis ini kan saya juga ikuti P3 dan lain-lain. Karena siapapun yang ingin kita bicara kan kita siap ya. Yeah. Saya selalu menekankan bahwa ini harus approach-nya humanis. Harus kita bawa ini dengan asik-asik. Saya katakan. Bahwa yang kita inginkan apalagi tadi kita harus menjelaskan gagasan. Kita ingin membawa bahwa tadi dari pikiran dan hati Mas Ganjar ini, message ini terdeliver ke semua. Iya. Dan supaya tadi tepat memilih. Dan itu kan saya bilang balik perspektif setiap orang. Nah, tapi dengan demikian yang kita ingin bawa adalah mengedukasi, membawa yang asik, yang nyantai, yang memang tadi bahwa jangan sampai ketemu ini, marah. Tuh ini, kenapa nih? Gitu. Loh kenapa ya? Kan kita semua bangsa Jadi, Indonesia ya. Tendensius terus ya, Iya. curiga terus. Kan kita semua bangsa Indonesia, Bang. Iya. Ya kan? Kita perlu persatuan kita. Jadi saya bilang ya kita kan harus ngobrol terus ya. Gitu. Jadi dari supaya saling tidak ada miskomunikasi. Iya. Supaya tidak ada hanya tadi asumsi, persepsi dan segala macam. Nah itu kan bisa dihilangkan dengan komunikasi, interaksi. Nah itu yang harus dibangun. Kali-kali aja Bang, sambil berkomunikasi kita bilang ya udah deh, kita ikut aja deh semua. Nah kan bisa gitu juga Bang, bener nggak? We never know. Iya. We never know, nggak tahu. Gitu. Itulah dinamikanya politik. Ya buat ibu-ibu bisa selesai lewat majelis taklim ya. Mas Arsyad, kita udah 1 jam lebih ini, 1 jam seperempat kita udah ngobrol ya. Dengan santai, rileks ya. Iya, Bang. Yang jelas tidak ada tekanan. Kan biasa gitu kalau kita dipanggil Barreskrim ada tekanan atau tidak. Nah mungkin yang terakhir ada closing statement barangkali dari Mas Arsyad, apa yang mau disampaikan? Tadi saya ingin berulang-ulang saya mengatakan, marilah kita bersama-sama memastikan bahwa pemilu kali ini yang asik-asik. Yang benar-benar pesta demokrasi, seperti kata-katanya pesta demokrasi ini. Dan supaya tadi yang kita lihat bukan hanya coba gagasan menjadi hal utama dalam penilaian. Coba melihat bagaimana siapa yang paling cocok untuk membawa tantangan yang sangat besar Indonesia ke depannya ini. Dan saya selalu berrespek siapapun yang akan menjadi capres itu pasti yang terbaik dari bangsa ini. Nah, namun akhirnya karena ini demokrasi harus memilih. Nah, untuk itu pilihan saya adalah Ganjar Pranowo, Ganjar Presiden. Dengan sendirinya saya mengharapkan saudara-saudara teman-teman di depan yang ini ya kalau yang mau ikut yuk dengan Ganjar Pranowo. Itu dari saya, tapi tetap yang pastikan persatuan kesatuan kita harus kita jaga. Tadi jangan pada percaya dengan hoax-hoax, cek-cek dulu. Jangan pastikan kita ada ribut karena orang luar pengen kita ribut. Janganlah kita diadu domba. Mari kita bersama kuatkan persatuan kesatuan Indonesia untuk masa depan Indonesia, Mas.
Terima kasih Mas Arsyad, luar biasa, santai tapi sebenarnya banyak hal yang dalam ya untuk kepentingan bangsa ke depan terutama. Memang keutuhan dan persatuan itu sangat penting ya. Terima kasih. Insya Allah kita Kasih, akan Bang. ketemu lagi di lain waktu. Ya, Ya. Bang. Mungkin Mas Arsyad ada kesibukan lagi pasti ya. Saya Ya. nggak bisa tahan lama-lama. Ya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.